Udah bareng gue. Selamat datang di obrolan tershallow yang ada di episodenya apa nih namanya? Podcast awal minggu. Podcast awal minggu. Lu tahu band Sheila on Seven, band terbesar di Indonesia gitu, banyak pengaruhnya buat gue. Nah ini adik gitarisnya. Jadi ini sebenarnya pengen ngulik Sheila on Seven tapi low budget. Iya, lo baca betul. Oke. Pengen ketemu Eros, kayaknya belum dapet respectnya. Jadi adiknya dulu aja. Enggak, tapi gini sih sebetulnya. Ini kan Tapi lo beneran ngefans ya? sama Eros, oh iya. Jadi waktu itu kita dinner bareng. Terus lo foto bareng dengan Starstruck. muka yang agak kenceng kayak lo pakai botox gitu. Iya. Ini fotonya di sini. Dan Kayak gitu ya? kalau lo nggak bilang, katanya lo mau foto, gue nggak berani, gue ngajak foto sama sekali. Gue udah, wah anjing lah gitu. Ya gue ngefansnya dalam artian dia tuh salah satu yang musisi yang tahu bahwa kurang itu sama aja dengan lebih, kosong itu sama dengan isi, dan itu istimewa banget. Bener. Karena banyak banget seniman gitu yang kayak kalau lagi showcasing pasti kayak ini nih yang bisa gua lakuin, Yeah. ini apa. Yeah, Nah, kalau dia tuh malah justru tahu sebaliknya. Dan dari awal mereka manggung ya sampai sekarang kalau gue lagi ngikut gitu ya, kalimat yang sama gue dengar dari Duta adalah ya dia kayak nggak tahu ya, dia kayak dengan rendah hati, sorry kalau lo datang ke Sheila on Seven dapatnya ini aja, dia nggak tahu ini yang penonton dapetin tuh kan gila ya. Lu nggak, dan ini kan segmennya podcast awal minggu dengan tamu. Dulu pernah ada yang nanya kenapa sih nggak dengan bintang tamu, karena nggak semua tamunya bintang. Oke. Kayak ini kakaknya tapi adeknya aja. Lu ceritanya ngikut Sheila on Seven tuh dari kapan? Nggak ngikut. Oh nggak ngikut ya? Emang karena Nggak pernah dilibatkan juga kebetulan. Cuman apa yang gue lalui itu kayak merasa gue terlibat di dalamnya gitu. Kayak lo bangun pagi gitu, ngedenger lagu dari demonya Sheila on Seven yang lo pikir oh itu demo biasa aja, terus lo jalan sekeluarga, dia style musiknya itu lagi tuh spesifik lagu itu, and then 10 tahun kemudian orang nganggap itu lagu legenda yang punya cerita lalali, jadi kayak wow gitu, emang beneran wow. Dan gue pada saat itu pun ketika gue masih tinggal bareng sama Eros tuh kayak nganggap lagu Sheila tuh ya maksudnya ya bagus gitu, cuman nggak yang gila gitu. Gilanya tuh baru ending ini setelah gue di Jakarta, setelah gue pindah ke Jakarta gitu. Ini dong, by the way ntar kita ke sisi Hendra ya, jadi tapi Sheila on Seven dulu aja. Let it out man, let it out. Pertama kali lu mulai sadar anjing nih kayaknya band ini bukan sembarang band nih. Dia tuh single pertama tuh kan 97 kalau nggak salah, 97 apa 99 ya? Oke, dia 99 kita kan, Lupus kan. Sebelum itu dia udah merajai pensi-pensi dan digilai dengan orang-orang Di gitu. Jogja ya. Di Jogja jadi ya? zaman indie apa gitu, salah satu radio di Jogja namanya Jeronimo. Dia memang punya wadah buat musik-musisi indie pada saat itu. Dan Sheila dengan lagu kitanya juga itu udah kayak top request gitu di pada saat Anjing, itu. keren gitu. banget ya. Iya. Itu tahun berapa tuh? 95, 96. 98. Oh, setahun sebelum. Ya. Pokoknya setelah booming lagu kita di Jogja, kemudian booming di nasional tuh nggak terlalu jauh bedanya. Gila ya. Dan lu ceritain itu dong apa yang lu pernah digencet kakak kelas gara-gara. Iya, gila sih tuh. Efeknya tuh mungkin karena Jogja pada saat itu nggak terlalu banyak orang terkenal ya. Dan pada saat itu Sheila on Seven tuh kayak kita mungkin keluarganya sendiri tuh kayak nggak menganggap bahwa ngetopnya si Sheila on Seven ini akan berimbas sama gue, sama nyokap, sama bokap, sama semuanya yang pada saat itu. Ternyata ya masing-masing tuh kena imbasnya, termasuk gue. 3 bulan setelah album itu keluar dan kita jadi booming, itu tuh kakak kelas, terutama kakak kelas 3 itu tuh sering banget nitipin CD, kaset pada saat itu kan buat ditandatanganin ke 5 personil, dan itu udah jadi PR gue kan, lo kayak dikasih lo udah dikasih kayak PR buat tanda tangan pas lagi Ramadan tau kan. Anjing lucu banget. Nyari apa namanya imamnya dan lain-lain gitu. Terus pada saat itu yang nitip ke gue hanya orang-orang sebatas orang yang kenal.
seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bulan depannya lagi tuh kayak udah tambah banyak yang tadinya udah datang bawa lagi gitu. Punyanya si A, punyanya tantenya, punyanya apa segala macam gitu. Nah, ada satu ketika si orang ini tuh itu berulang-ulang. Jadi sekali datang punya dia, 2 kali punya kakaknya, 3 kali punya gua nggak tahu punya siapa. Jadi intens datang, jadi kita jadi juga sering ngobrol. Yang tadinya dia nyamperin gue ke kantin, di kelas, jadi kita ngobrol di kantin. Tiba-tiba dia lagi nyamperin ke kelas dengan laki-laki yang nggak umum. Laki-laki tuh kayak nggak peduli. Laki-laki nggak peduli pada saat itu. Jadi tiba-tiba dia dan segerombol cowok-cowok. Gue kenapa ini gitu? Mukanya sangar, yang gue nggak pernah ngeliat muka-muka itu karena kan gue masih kelas 1. Tiba-tiba gue diangkat, dimasukin kamar mandi, didorong, ditanyain. Pada saat itu gue kayak gue melakukan kesalahan apa gitu ya, karena kan rulesnya waktu kelas 1 tuh lo nggak boleh ke kantinnya kelas 3 atau motor lo kenapa. Gue udah ngingetin gue ada kesalahan, rambut gue udah bener gitu. Tiba-tiba pakai bahasa Jawa kan, ono apa kowe karo bojoku? Mohon maaf, pada saat itu gue juga belum ngeh banget nama cewek itu siapa. Jadi kayak pas dia sebut ono apa karo si siapa gitu, gue kayak mikir lagi, ini yang mana nih cewek itu yang mana gitu. Jadi gue kayak bukan belaga bego ya, mas bro waktu itu gue lupa juga itu namanya siapa. Terus gue langsung untungnya dia nggak main tangan, dia cuma dorong terus kayak nyiram gitu. Terus yang lain-lain pada pada gitu-gitu doang. Tapi habis itu gue punya kakak sepupu yang masih kelas 3, dia datang, dia yang ngalamin gue. Cuman ya aneh aja gitu kejadiannya, sampai orang adiknya yang lain kan kayak adiknya Duta, adiknya Sakti, adiknya yang lain-lain cewek. Itu dilulukan. Kalau adiknya cewek itu mungkin jadi kayak jadi ditemenin sama cewek-cewek bintang sekolah gitu ya. Kalau gue nggak, iyalah. Bahasa kayak gitu. Lu sempat ngikutin mereka tour dan rekaman semua ini berapa tahun? Dari gua kelas 1 SMA sampai semester 1, semester 2 gitulah. Dan yang udah jadi grupisnya Sheila on 7 tuh yang namanya udah besar tuh udah banyak ya. Maksudnya dulu belum siapa-siapa. Nggak, tapi lu nggak usah nyebutin. Tapi lu menjadi saksi banyak grupis. Luar biasa sih. Anjing ya. Gila sih. Nama-nama besar. Kalau lu mata Natsu mungkin gua langsung Kalau ini udah dibuka gede, exposure udah seberapa ya. Buat apa nih sini. Lu sadar bahwa anjing nih kayaknya bukan buat gue nih. Ya setelah 21 tiba-tiba gue terbangun di kota apa gitu. Gue lagi roadshow umur 27 28 gitu. Terus kayak di situ tuh jadi si event roadshow itu tuh udah kayak kontrak keberapa. Dia kayak per tahun tuh seasonnya ada terus. Di satu pagi semalamnya tuh kita habis meeting tim manajemen gua sama brand bahwa kontrak gua nggak akan dilanjutkan gitu. Dan setiap gua selalu mendengar kontrak tidak akan dilanjutkan itu tuh udah kayak dunia selesai pada saat itu. Dari sinetron zaman itu, atau sinetron tuh gampangnya lu datang ke lokasi terus lu lihat skrip next episode-nya, nama lo nggak ada, nama karakter lo nggak ada, itu tuh langsung kayak anjing gue nggak punya duit dong berarti minggu depan kayak gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak nasib gue ditentukan sama manusia. Lo nggak peduli lo bagus, nggak peduli lo udah seloyal loyalitas lo udah kayak gimana, nggak peduli kerjaan lo sehasil apapun, ya kalau mereka udah nggak suka gitu. Di situ gue kayak langsung mikir kayak men gue kalau kerja gue ngerasanya sih ya lo sebagai atasan gue gimana ngeliat gue resign. Enggak, gue ngeliatnya gue seneng kerja. Gue seneng banget kerja sama lo. Nggak tahu ya. Gini, di umur 20-an tuh gaya hidupnya tuh kayak kalau nggak menggapai impian nggak ada cara lain. Udah bongkar aja semua, nggak ada, pokoknya itu terus. Tapi di 30-an gue rasa gue seneng gitu, dan gue tahu banget biasanya orang-orang yang cocok sama gue itu adalah orang-orang yang udah ngelewatin banyak hal. Kalau 30 tiba-tiba nafsunya kayak 20, malas gue, kayak anjing lu konyol lah bagaimana sih ceritanya gitu. Lebih strategik, lebih tahu lu siapa, dan udah bukan tentang pembuktian lagi gitu. Makanya gue bilang kan
work ethic, lo akan ketemu dengan orang yang punya sisi kerja keras terus-terusan, masa konsisten kerja kerasnya. Tapi pasti orang itu punya goals yang berbeda. Di usia 20-an dia hard work untuk showreel lah istilahnya kalau videographer ya, untuk pembuktian juga gitu. Kemudian di fase berikutnya orang kerja keras terus, itu lebih karena untuk uang gitu. Nah sekarang ini nih di usia gue ini gue merasa kerja gue itu untuk supaya gue nggak stagnan gitu. Gue tetap harus berketemu dengan orang karena harus tetap muda. Iya, harus tetap keep up sama apa yang terjadi supaya gue nggak primitif amat gitu. Gitu. Lu sinetron dulu bayaran lu berapa? Boleh tahu nggak? Gue dari 500.000 sampai 500.000 nih per apa nih? per episode. Oke. Per episode per minggu. Jadi kalau kontrak. Jadi kalau syuting satu episode seminggu berarti seminggu tuh lu 500. 500.000, tapi kan lo dibayarnya ini kan apa namanya per berapa episode gitu. Langsung 4 episode turun gitu, 5 episode turun. Jadi kalau lo begitu baca lo nggak ada nama lo di situ berarti lo kurang 500.000. Tapi Enggak, by the way ini tahun 2008-an. 2005, 2006. 2005, 2006, 13 yang tahun yang lalu 500.000 tuh kira-kira masih. Kayak lo nggak tahu aja lo kan bikin budget extras juga ada di situ. Pak, sama lo masih sekarang. Gue dari 500.000 sampai 12 juta. Wow. Karena kan secara kontrak lo continuity terus kan. Jadi dan dalam seminggu itu lo bisa syuting beberapa judul. Itu yang bikin kontrak cepet diperbarui gitu. Jadi sekali kontrak lo 13 episode. 13 episode kalau dalam begitu sebulan ada judul lagi lo pasti naik lagi gitu. Jadi bisa sebulan 2 bulan sekali lo kontrak. Dan itu periodenya kan tadi kayak 3-5 sampai 5 tahunan gue di PH itu gitu. Anjing. Tapi persaingannya seberapa tinggi sih? Nah, itu juga. Gue bukan tipe orang yang dilahirkan terlihat tampan secara fisik ya. Lo harus ngelihatnya tuh harus bener-bener ngelihat lu baru kelihatan ada angle bagus di wajah. Nah, saingan gue ya sih talent-talent bule ini. Yang Indo bule gitu. Iya, jadi kayak gue selalu ketemu sama orang yang ngasih gue angin surga ya. Jadi si casting directornya datang ke gue, tenang aja lu satu judul selesai, lu pasti nextnya naik step ininya apa namanya karakternya tuh entah itu peran utama, co-starnya atau apa, paling lu nggak jadi teman anak SMA yang ini gitu. Ya udah kayak ya kepakainya nggak pernah ada di poster aja muka gue. Tapi ada di credit title tuh yang depan tuh. Itu selalu sinetron lo apa aja sih? yang paling panjang Dan, kalau lo pernah ingat. Nggak Dan pernah. itu 4 tahun. Oke. Weekly, terus Cinderella. Cinderella yang cinta Laura. Nggak tahu juga. Mimpi manis. Tahu gue cinta Laura ya. Mimpi manis. Jadi yang panjang-panjang itu sih. Dulu lebih enak, gue lebih seneng weekly sih. Karena tabungan lo lebih banyak men daripada lo kayak stripping tuh udah capek. Secara nilai value juga ya beda 11-12 lah gitu. Gue pengen di industri persinetronan itu ada yang peduli dengan kualitas nggak sih? Apa emang yang penting jadi aja? Emang jadi aja. Jadi gue endingnya kenapa gue dipecat dari sinetron, gue udah gerah banget dan sisi arogansi gue mulai muncul karena gue udah merasa nyaman dengan lingkungan ya kan, dengan kantor gue merasa dibelain terus. Jadi si peran utamanya gue bully men. Anjing buluk banget. Jadi kayak dia datang telat, dia datang seenak jidat, sedangkan gue harus nungguin scene, gue masih harus pindah lokasi lagi ya. Jadi kayak gue berantemin lah di situ. Habis itu next episode gue hilang. Attitude kan berarti kan. Lu pernah denger cerita orang yang jatuh dan lebih gila lagi dan nggak selamat ya? Iya. Gini, kalau pada saat itu tuh yang gue pikirkan adalah gue harus ngomong apa ke keluarga. Karena mereka tanggungan lo gitu. Enggak, lebih karena gue pengen terlihat baik-baik saja di kota besar sendirian jelas. Lalu terus pada saat itu juga tanggungan cicilan tuh banyak banget. Gue mulai berani nyicil itu setelah ending sinetron dah kira-kira bisa nabung tuh gue berani nyicil. Itu masih kadang kurang, kadang minjem abang gue, kadang kayak gitu-gitu karena terlalu berani nyicilnya itu.
Terus begitu ada kabar-kabar yang kayak gitu, pemikiran utama gue adalah gue harus di backup nih secara finansial gitu. Itu gue harus ngomong apa? Itu sih lebih ke situ sih. Nggak ke arah anjing gue nggak punya duit, hidup gue kelar apa segala macam, enggak. Tapi lu tahu banyak kan cerita itu, maksudnya? Tahu kenapa KFC memulai di usianya 60 yang kayak gitu-gitu tuh yang gue baca juga pada saat itu kayak gue ngerasa di entertainment itu usia produktif tuh hanya 5 tahun kan, nggak penyanyi, nggak pemain sinetron, nggak apa. Nah itu tuh udah fase gue ke tahun 12 di Jakarta jadi sebenarnya nggak take off ya. gitu ya. Ayo apalagi nih gitu, apalagi dunia TV itu udah pada zaman itu almarhum Olga gue pada saat presenting ya, almarhum Olga tuh merajai dan jadi stereotype semuanya gitu. Ya tapi ini menarik nih. Oke, lu karena Olga tuh a great Cinderella story lah. Iya kan, maksudnya termasuk si siapa tuh? Siapa? Raffi Ahmad kan? Dari penonton di panggung kan? Itu bener gak sih? Oh enggak, Raffi itu backgroundnya story juga, sinetron juga. Oh, Raffi itu sinetron. Anak tapi Bandung. kalau Olga itu dari Sanggar Ananda kan, setahu gue. Oh. Dia tapi nempel sama artis-artis emang. Mainnya sama artis-artis. Nah, yang zaman dulu kenapa gue memutuskan ini Olga kakaknya Billy itu kan? Iya. Itu so. Pada saat itu tuh dunia keartisan ya mungkin sekarang masih ya kayak gitu, ada premier harus datang didandanin tuh sama manajemennya, udah kayak apaan tahu, yang skuter ya maksudnya. Nah gue tuh ngerasa ada keharusan itu, jadi ada kayak social pressure yang gue nggak sama sekali mau menyentuh. Satu, datang ke premier. Dua, ke klub gitu, siapa ulang tahun apalah segala macam yang kayak gitu, maintenance yang kayak gitu ke PH itu nggak gue lakukan sama sekali. Makanya ya itu gonya sendiri juga. Lu ajak gue dong, gue pengen dong datang ke party Gua di mana skuter lagi dijajaki ke depan. Maksudnya gue pernah masuk manajemen hancur banget, gue nggak ngerti dah itu. Jadi gue diajakin katanya ada dinner, mau investor mau bikin film. Ternyata kita buat bahan dipilih men. Dan gue kan ya lugu mungkin ya pada saat itu. Yang satu nggak, yang si Ono nggak boleh pulang, terus kita pulang tapi dapat 2 juta. Ini apa gue bilang? Itu ongkos fee makan malam. Ya kalau nggak dipilih terus seneng ya, kalau tiba-tiba gue dipilih gimana? Yang kayak gitu gue. Gelap ya? Wah gila sih. Gelap ya? Gila. Serem. Jadi cerita-cerita itu real ya, maksudnya real, gila, real parah semuanya yang lo denger tuh. Kayak ya maksudnya lo harus mendidik siapa to get on top itu bener. Maksudnya enggak semuanya ya. Enggak semuanya, iya gue enggak bilang, tapi itu terjadi. Cuman ada. Oh wow. Malah lo kenapa yang tadi gue ceritain di akhir-akhir karir gue di sinetron gue berantemin tuh pemeran utama, ya itu perlakuannya tuh dari kantor udah beda banget gitu. Kayak ditemenin tiba-tiba casting directornya di lokasi, terus yang dia di mobil terus, yang sedangkan gue di tempat PU es teh manis kan masih SMA kan, panas banget tuh kayak gitu motek nungguin dia dulu ngapain lah apa yang gitu akhirnya berontak juga. Tapi yang lucunya, yang actually make it, yang nggak pernah menempuh jalan itu juga. Iya, karena itu ironis ya anjingnya. Karena dari kalangan mereka sendiri si pelaku apa ya sebutnya gadun-gadunnya, yang kayak gitu-gitunya itu tuh kalau iklan deh, screeningnya lo punya backgroundnya harus bagus, emang harus beneran bagus, yang jadi peran utama terutama di sebuah film, nggak mungkin. Ya gitulah, terus jadi bintang iklan pada saat itu screeningnya harus bener. Dan gue mau megang teguh itu. Gue percaya suatu saat nanti gue jadi bintang besar. Jadi gue jagain diri gue. Ternyata nggak jadi. Tahu gitu kan? Nah sekarang lu taking the other side of the camera gitu, move behind the camera. Lu ngelihat dengan ada stand up comedy dan sosial media, gue karena bentuk ini menurut gue meledaknya agak bareng. Ini terakhir nih. Jadi kesimpulannya dari obrolan ini apa? Nggak ada, ini obrolan kopi aja. Siapa satu orang yang membukakan pikiran lo gitu?
bahwa oh dunia ternyata nggak berakhir ya kalau gue. Ya itu tadi mungkin Terus ya? kalau disambungkan dengan it's always been my brother sih. Wow. Jadi kayak ketika gue di Jakarta, ketika gue mengalami segala macam permasalahan gue gitu, yang menyelamatkan gue adalah gue mengingat memiliki punya kakak yang sangat sederhana dengan karya yang mungkin nggak terlalu neko-neko tapi long last dan bisa berguna buat orang lain gitu sih. Anjing the best. Ya udah, terima kasih. Bener loh, kita harus ngobrol. Udah itu ya, tayo lu semua. Deh.